Setelah itu mereka pun orang-orang Yahudi tercerai-berai dan dibenci di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna Allahu 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Dan ketika Rabbmu Allah telah memberi pengumuman bahwasanya Allah akan utus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan memberi siksaan kepada mereka. Dan sejak saat itu mereka menjadi suku yang dibenci dimanapun. Mereka dibenci dimanapun. Makanya dalam surat Al-Isra juga Allah mengatakan, asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Allah merahmati kalian setelah mereka dihancurkan oleh Romania. Kata Allah, asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Allah merahmati kalian. Wa in uttum udna. Kalau kalian balik jahat, kami kembalikan lagi, kirim orang yang akan menyiksa kalian. Dan terus menerus. Kata Allah, duribat alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Ya. Mereka terus diberi kehinaan dimanapun mereka berada. Ya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yaqtulunal anbiya. Kenapa mereka membunuh para nabi? Jadi mereka diberi kehinaan oleh Allah terus menerus. Maka di mana-mana mereka dimusuhi, mereka tinggal di mana pun mereka dimusuhi sampai datang Hitler hancurin mereka. Mereka dimusuhi karena mereka ini suku yang menjengkelkan. Suku yang menjengkelkan. Kenapa mereka menjengkelkan? Karena mereka bermuamalah dengan selain mereka dengan memandang selain mereka hanyalah makhluk yang tidak ada nilainya. Ya. Kenapa di antara persangkaan mereka menganggap diri mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku yang terpilih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Mereka adalah suku pilihan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Di antara ahlul kitab orang Yahudi ada yang kalau kau kasih amanah 1 dinar dia tidak akan kembalikan kepadamu kecuali kau tongkrongi, mana uangku, mana uangku, mana uangku. Kenapa mereka tidak mau kembalikan uang? Dzalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada masalah kita zalimi ummiyin, orang-orang Arab, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Enggak ada urusan dengan mereka. Sesama mereka ada aturan, tidak boleh riba, tidak boleh. Tapi di luar mereka enggak ada aturan. Di luar mereka tidak ada aturan karena mereka makhluk yang terpilih. Sementara yang lain selain mereka seperti hewan. Disebutkan dalam sebagian protokolat bahwasanya selain Yahudi Bani seperti hewan. Hanyalah Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Kalau antum jadi babi-babi kan susah disuruh-suruh. Susah digoblok-goblokin. Tapi dalam bentuk manusia supaya bisa pas dalam melayani mereka. Ya. Makanya mereka punya istilah tentang orang-orang di luar mereka. Dengan istilah misalnya disebutkan dalam Islam mereka disebut Juwim. Ya, mereka sebut dengan Juwim. Orang di luar Yahudi disebut apa? Juwim. Juwim itu artinya kotoran. Kotoran. Atau mereka istilahkan dengan aril. Aril itu maksudnya yang tidak kulit yang sebelum disunat, yang menutup apa? Menutup zakar, itu namanya aril. Maksudnya ini orang-orang najis. Orang-orang najis. Atau mereka sebut orang di luar mereka dengan mimzir. Mimzir itu anak zina. Mimzir anak zina. Terutama mereka bilang kepada orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab keturunan Ismail anak zina dari siapa? Atau anak yang tidak syar'i dari Hajar. Intinya mereka menyebut orang-orang luar mereka dengan istilah-istilah yang tidak benar. Ini yang membuat mendasari mereka punya rasisme yang tinggi dan mereka menganggap luar mereka tidak apa-apa untuk dizalimi. Maka dimanapun mereka berada, mereka bikin ulah. Mereka bikin ulah. Akhirnya mereka di mana-mana dimusuhi, dibunuh, diusir di mana-mana sejarah. Sampai akhirnya muncul dia seorang namanya Theodor Herzl ya. Theodor siapa? Herzl apa siapa namanya? Yang kemudian akhirnya dia seorang Yahudi, kemudian dia menulis buku namanya Daulat Israel. Dia tulis buku tentang kerajaan Israel. Ketika dia tawarkan buku ini kepada Yahudi yang tersebar dan ada di antara Yahudi yang kaya, mereka tertawa. Ngapain bikin kerajaan apa? Yahudi. Tapi dia semangat. Akhirnya berdirilah negara Israel Raya yang disahkan oleh PBB ya pada tahun 1948 Masehi. Ya. Berdirilah kerajaan Israel. Ketika itu daerah mereka masih tidak terlalu besar. Orang-orang Arab ketika tidak terima, terjadilah perang melawan mereka, perang pertama.
kalau tidak salah sehari atau beberapa hari setelah kemerdekaan mereka diserang oleh orang Arab. Diserang, hasilnya apa? Hasilnya mereka yang menang. Yahudi yang menang. Kemudian kekuasaan tadi PBB kasih kekuasaan mereka di Palestina jumlah penduduk cuma 30% dari penduduk Palestina, sisanya orang-orang Islam. Paham? Mereka cuma 30%. Tapi PBB menetapkan mereka diberi kekuasaan wilayah 55% wilayah, ya setengah lebih dikit. Karena perang akhirnya bertambah jadi banyak 70%. Ini kekalahan pertama perang Arab. Jadi jangan dibilang bahwasanya orang-orang Arab belum perang, sudah dicoba dan pernah apa? Pernah kalah. Dan lebih parah pada tahun 1167 perang 6 hari. Antum coba tulis perang 6 hari di Google. Antum lihat yang perang langsung kalau tidak salah Yordania, Mesir dan beberapa negara Arab, kalau nggak salah Lebanon. Kemudian negara Arab yang membantu banyak, ya, membantu. Yang Kuwait lah, Saudi lah, semua negara Arab bantu. Dalam 6 hari kalah juga. Dan ternyata kerajaan Israel, wilayah Israel semakin besar lagi. Jadi maksud saya akhirnya mereka seperti ini sekarang, mereka semakin zalim dan ini puncak kezaliman, tidak pernah melakukan sebelumnya seperti ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenapa mereka seperti ini, ya. Karena mereka punya syu'um atau mereka punya keyakinan, mereka anggap ini berbahaya. Karena sejarah menyebutkan setelah runtuhnya kerajaan Sulaiman, kerajaan mereka tidak ada yang bertahan lebih dari 80 tahun. Mereka bilang 80 tahun ini 8 tahun yang mengerikan. Karena kerajaan Israel tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun setelah runtuhnya Nabi Sulaiman. Selalu jatuh. Dan mereka merdeka tahun 48 dan sekarang tahun 2023. Sudah 75 tahun. Jadi mereka ketar-ketir nih, 5 tahun lagi kita masih bisa bertahan atau tidak. Makanya ada yang mengatakan, Binyamin Netanyahu mengatakan kita akan bertahan lebih dari 80 tahun. Makanya mereka membombardir habis-habisan untuk menunjukkan bahwasanya itu hanya khurafat. Bahwasanya setiap 80 tahun Yahudi jatuh itu khurafat. Jadi dia ingin buktikan Binyamin Netanyahu, makanya dia habis-habisan. Dia habis-habisan ingin menang, ingin menghancurkan, ingin menjadikan negara Israel lebih besar. Itulah sejarah singkat